Kisah di sebuah desa terpencil yang jauh dari kota di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda tua dengan seorang anak gadisnya di suatu gubuk tua. Anak gadis itu bernama Darmi. Darmi memiliki wajah yang sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas dan sangat manja. Tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjaannya hanya bersolek setiap hari. Segala permintaan Darmi harus dituruti tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam kamar. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Suatu ketika, Darmi memanggil ibunya dengan nada yang keras. Siang hari pun tiba. Ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Sementara Darmi tidak selesai-selesainya merias wajahnya di kamar. Sang ibu tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Apa sih Bu? Ayo bantu Ibu kerja di ladang. Enggak lah Bu, nanti kalau aku udah ke foto gimana? Kalau kamu tidak merasa dengan Ibu dah. Aku lagi dandan Bu, Ibu aja yang ke ladang. Karena Ibu sudah yang tarik dengan wajah Ibu yang seperti itu. Ya sudahlah, biar Ibu saja pergi sendiri ke ladang. Waktu telah menunjukkan sore hari. Ibu pun pulang dari sawah. Darmi yang melihat ibu pulang langsung menghampirinya dan meminta uang upah hasil kerja ibunya untuk membeli alat-alat kecantikan. Ibu pulang, upahnya mana? Nah ini dia. Jangan nak, uang itu untuk membeli beras. Tapi bedaku habis Bu, mesti beli yang baru. Aku memang anak tidak tahu diri, bisa cuma itu tidak mau bekerja. Hingga pada suatu hari, ketika ibunya hendak ke pasar, Darmi berpesan agar dibelikan sebuah alat kecantikan. Tapi ibunya tidak tahu alat kecantikan apa yang dimaksud. Kemudian ibunya mengajaknya ke pasar. Bu, tolong belikan alat kecantikan lagi Bu. Yang mana Ibu tidak tahu. Yang itu loh. Kalau begitu ayo ikut Ibu pergi ke pasar. Aku tak mau ke pasar. Tapi Ibu tidak tahu alat apa yang kamu maksud. Namun setelah didesak, Darmi pun bersedia menemani ibunya ke pasar. Ya udah aku mau ke pasar, tapi dengan syarat Ibu dijamin dapatku. Emang kenapa nak? Emang pada orang kamu bisa berjaga dengan Ibu. Emang kayak Ibu ini bukan dulu. Ibu harus mengajar dengan wajah Ibu yang siput dan yang sangat kotor. Aku mau punya Ibu seperti mereka. Walaupun sedih, sang ibu pun menuruti permintaan putrinya. Setelah itu, berangkatlah mereka ke pasar secara beriringan. Darmi berjalan di depan, sedangkan ibunya mengikuti dari belakang dengan membawa keranjang. Meskipun keduanya ibu dan anak, penampilan mereka kelihatan sangatlah berbeda. Kamu mau kemana? Mau pasar. Terus siapa yang di dalam? Ini pembantuku bukan ibuku. Tidak lama mereka berjalan, mereka bertemu dengan pemuda-pemuda. Benar wanita itu. Tapi sekali kan, iya benar. Ibu bakal juga kalau ada yang sanggup untuk mengangkat. Wah, wanita itu benar-benar cantik. Dia bahkan wanita itu lebih cantik daripada bunga mawar. Rasanya aku tertarik untuk mengenal. Tapi di belakangnya itu siapa? Salah siapa dia itu? Aku kasihan lihat wanita tua di belakangnya. Apa mungkin dia itu yang berpikiran macam-macam, tidak boleh memberikan yang baik. Mau kemana kamu? Mau berkenalan dengan dia? Aku ikut! Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. Hai cantik, siapa yang berjalan belakang itu? Apakah itu ibumu? Bukan, itu pembantuku. Manis, yakin dia itu bukan ibumu? Bukan, sudah ikut pembantuku pergi sana. Astaga, jangan begitu, hargai orang ini meskipun dia pembantumu. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar semua itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya si ibu pun berdoa. Lagi dengan perlakuan anak hamba yang memperlakukan enaknya saja. Ya Tuhan, hukumlah dia ya Tuhan.
Atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Ibu, aku hilang kedurhakaan ibu ini, aku. Maafkan ibu, nak. Ibu. Maafkan ibu, nak. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya, akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya yang telah merawatnya hingga dia besar. Seorang anak tidak boleh durhaka kepada orang tuanya, karena jika seorang anak sampai durhaka terhadap orang tuanya, utamanya ibu yang sudah mengandung, melahirkan, dan membesarkan, maka malapetaka pada masa yang akan datang akan dirasakan dengan sangat pedih. Setiap orang tua tentu menginginkan hal terbaik untuk darah dagingnya sendiri, namun jangan sampai durhaka, apalagi membuatnya sakit hati dan murka. Murka orang tua adalah murka Tuhan. Mulai pagaring menda. Mulai tuh wanita itu cantik sekali kan? Iya iya benar, wanita itu pasti kejuaraan di surga. Elang sanggup untuk Enggak. kasihan lihat wanita tua. Kamu itu dia itu yang baik.